Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lola Pratami NPM 50202028 kelas 4E. Hari ini kita akan membahas kurikulum 2013 dan kurikulum darurat kelas 1, 2, dan 3. Oke, yang pertama kita akan membahas kompetensi dasar dan kompetensi inti pada kurikulum 2013. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan yang pertama, sikap spiritual, yang kedua, sikap sosial, yang ketiga, pengetahuan, dan yang keempat, keterampilan. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Kompetensi dasar untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, serta mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan meliputi 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 1. Kelompok 2, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 2. Yang ketiga, kelompok 3. Kelompok kompetensi dasar sikap pengetahuan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 3. Dan yang keempat, kelompok 4. Kelompok kompetensi dasar sikap. Silabus kurikulum 2013. Perangkat pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan wajib dimiliki oleh guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Salah satu perangkat pembelajaran yang harus dimiliki guru tersebut adalah silabus. Di dalam membantu menyiapkan perangkat pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022, maka berikut kami bagikan silabus SD kurikulum 2013 revisi terbaru tahun 2021-2022. Silabus SD pada kurikulum 2013 ini dapat dijadikan sebagai pedoman guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, KKM, pemetaan, KI dan KD, serta rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik. Silabus SD pada kurikulum 2013 tersebut sudah merupakan revisi terbaru tahun 2021. Meskipun demikian, Bapak atau Ibu guru tetap dapat mengembangkan dan menyempurnakannya sesuai kebutuhan serta kondisi yang ada. Silabus merupakan seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis. Oleh karena itu, komponen-komponen dalam silabus akan saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. RPP 1 lembar SD atau MI tahun pelajaran 2021-2022 merupakan bagian dari perangkat pembelajaran yang wajib dimiliki oleh guru sebelum mengajar. Di dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran, diperlukan sebuah rencana agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum darurat. KI dan KD kurikulum darurat SD atau MI ini digunakan dalam masa pandemik seperti dengan yang dialami oleh bangsa Indonesia dan dunia pada umumnya. Indonesia sedang mengalami pandemik COVID-19 di mana pandemik tersebut hampir melumpuhkan semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Pilihan belajar dari rumah merupakan salah satu upaya untuk menghindari siswa dan guru kepapar COVID-19. Pembelajaran ini dirasa kurang efektif sehingga banyak siswa, orang tua, dan guru mengeluh akan penyerapan materi belajar sesuai kurikulum. Dalam rangka mendukung prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 di mana kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran, maka Direktorat SMK telah menyusun contoh kurikulum pada masa darurat. Kurikulum yang dimaksud adalah KI atau KD yang disesuaikan dengan pembelajaran pada masa pandemi. Kurikulum ini hanya sebagai
alternatif yang bisa digunakan oleh guru untuk belajar. Sekolah dapat juga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri tanpa menghilangkan esensi dan kebermaknaan pembelajaran. Akhirnya, selama belajar dimanapun dan kapanpun, karena kalau kita ingin makmur setahun, maka tanamlah padi. Kalau kita ingin makmur 20 tahun, maka tumbuhkanlah pohon. Tapi kalau kita ingin makmur ratusan tahun, maka didiklah generasi muda. Dan dalam rangka meringankan kesulitan pembelajaran di masa pandemi, pemerintah menyiapkan dukungan kebijakan pelaksanaan kurikulum di masa khusus, yakni satuan pendidikan dapat tetap menggunakan kurikulum nasional, menggunakan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus yang disusun oleh Kemendikbud, dan melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk PAUD dan SD yang diterapkan membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. Silabus kurikulum darurat. Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Dengan adanya pandemi, semua sekolah menerapkan pembelajaran di rumah dan memanfaatkan media telekomunikasi berupa alat komunikasi dengan mengusung konsep daring atau dalam jaringan online. Semua pembelajaran daring pastinya akan memerlukan koneksi jaringan internet, yang mana tujuannya untuk menghubungkan antara pengguna yang satu dengan pengguna lainnya. Rencana dan strategi pembelajaran dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP ini disusun secara khusus untuk menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh yang bisa menggunakan metode daring dalam jaringan dan metode luring luar jaringan. Oke, itulah tadi materi kurikulum darurat dan kurikulum 2013 kelas 1, 2, dan 3. Semoga ini membantu kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.